Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, dalam Islam, mahar bukanlah harta dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah jual beli wanita. Maka dari itu, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Ia bersifat relatif, bahkan bisa disesuaikan dengan standar kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat. Secara umum, para ulama mensyaratkan bahwa mahar adalah sesuatu yang dapat disebut sebagai harta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran berikut ini. Diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan halalkanlah bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Quran Surah An-Nisa ayat 24. Lalu, bagaimanakah bentuk mahar yang sesungguhnya? Sobat Muslim, mahar dapat berupa uang. Para ulama sepakat bahwa bentuk mahar dapat berupa uang atau saman yang biasa digunakan untuk membeli sesuatu. Hal ini didasarkan pada praktik pernikahan Nabi SAW dan para sahabat yang memang terbiasa menunaikan mahar menggunakan uang. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa mahar Rasulullah SAW saat menikah sebesar 500 dirham, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut ini. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW, berapakah mas kawin Rasulullah SAW? Dia menjawab, mahar beliau terhadap para istrinya adalah 12 uqiyah atau 1 nasi. Tahukah kamu berapa 1 nasi itu? Abu Salamah menjawab. Kemudian Aisyah berkata, 1,5 uqiyah, jumlahnya sama dengan 500 dirham. Demikianlah mas kawin Rasulullah SAW untuk masing-masing istri beliau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mahar bisa berupa mutsaman atau benda. Di samping dalam bentuk uang, para ulama juga sepakat bahwa mahar juga boleh berbentuk barang atau benda yang memiliki nilai jual. Hal ini juga didasarkan kepada praktik pernikahan para sahabat yang diakui oleh Rasulullah SAW, di mana di antara sahabat ada yang memberikan mahar pada istrinya berupa batu emas sampai sepasang sandal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka beliau bersabda, "Apa ini?" Abdurrahman menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru menikahi wanita dengan mas kawin berupa emas sebiji kurma." Lalu beliau bersabda, "Semoga Allah memberkati perkawinanmu. Adakanlah walimah walaupun hanya seekor kambing." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seseorang, "Menikahlah meskipun maharnya hanya cincin besi." Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas bahwa Ali pernah berkata, "Dahulu saat aku akan menikahi Fatimah radhiyallahu anha, aku berkata, 'Wahai Rasul, tolong Fatimah serumah tanggakan denganku.' Beliau bersabda, 'Baik, berilah ia sesuatu.' Aku berkata, 'Aku tidak memiliki sesuatu.' Beliau bersabda, 'Di manakah baju zirahmu yang anti perang itu?' Kemudian aku menjawab, 'Ia ada padaku.' Beliau bersabda, 'Berikanlah kepadanya.' Hadis riwayat Nasai, Tabrani, dan Baihaqi. Hanya saja, para ulama mensyaratkan beberapa syarat untuk sahnya pemberian mahar yang berupa benda atau barang. Imam Ad-Dardi Al-Maiki mengatakan bahwa di antara syarat mahar yang berupa benda dan benda tersebut merupakan benda yang memiliki nilai atau suci dan tidak najis dan bermanfaat. Dengan demikian, tidak sah suatu mahar apabila yang diserahkan itu bukan merupakan harta dan syarat-syaratnya, seperti benda tidak bernilai, seperti sampah, reruntuhan bangunan, atau semisalnya. Kemudian, benda najis, seperti darah, bangkai, tinja, dan semua benda najis termasuk anjing dan babi. Benda yang tidak ada manfaatnya, seperti barang bekas limbah yang tidak lagi berguna.
Kemudian, benda yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan yang berenang di laut lepas. Dan terakhir, benda yang tidak diketahui keberadaannya, seperti mobil yang dicuri dan tidak jelas apakah bisa kembali atau tidak. Kemudian, mahar dapat berupa ujroh atau jasa. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa mahar dapat berwujud pemberian manfaat atas sesuatu kepada istri. Apakah berupa manfaat dari benda seperti kendaraan atau perbuatan manusia seperti pelayanan seorang pembantu yang disewa oleh suami untuk menjadi mahar bagi istrinya. Hal ini didasarkan kepada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar dari pernikahan Nabi Musa alaihissalam dengan gadis Nabi Syu'aib alaihissalam yang berupa jasa pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berkatalah dia, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku akan hendak memberkatimu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Quran Surah Al-Qasas ayat 27. Namun para ulama berbeda pendapat terkait mahar dalam bentuk jasa yang diisyaratkan dalam hadis-hadis pernikahan sahabat, di mana hadis-hadis tersebut seakan mengisyaratkan bahwa mahar berupa jasa tersebut tidak memiliki nilai harta. Padahal syarat syahnya mahar adalah jika memiliki nilai harta atau mutaqawam. Nah Sobat Muslim, demikian penjelasan tentang mas kawin dan jenis-jenis mas kawin yang disyariatkan di dalam Islam. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.